Selamat pagi Pak Tri Puji, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Asy, alhamdulillah kabarnya baik Bu. Ini terkait kegiatan pembelajaran yang akan Pak Tri lakukan besok. Nah, ini kita bincang-bincang dulu ya. Iya Bu. Oke, untuk materinya nih, materi tentang apa nih Pak Tri? Materinya kebetulan kita itu tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini berarti adik kelas berapa ini? Di kelas 10. Kelas 10. Bapak kemarin besok mau ngambil di kelas 10 berapa ya? Saya besok untuk materi ini akan mengambil kelas yaitu di kelas 10.5. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada besok itu seperti apa Pak? Ya, yang pertama di mana peserta didik yaitu dapat memahami tentang bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis terutama permasalahan-permasalahan di masyarakat berkaitan dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terkait tujuan tadi ini, Bapak pernah mengajarkan materi ini sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya atau tahun sebelumnya? Kalau materi ini kebetulan ini tahun kedua ya Bu. Jadi sudah pernah untuk materi ini diajarkan di kelas sebelumnya atau di angkatan sebelumnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau membuat skala 1 sampai 10, keberhasilan dari pembelajaran yang Bapak itu ada di poin berapa ya? Kalau skala antara 0 sampai 10 ya sekitar 7,5. 7,5. Oke, Bapak sudah mencapai poin 7,5. Nah, kalau untuk pembelajaran besok ini, Pak Tri menginginkan posisi keberhasilannya di poin berapa ini? Untuk keberhasilan saya menginginkan itu di skala 8,5. 8,5. Oke, kemudian nih terkait besok kan saya akan fokus ke satu hal yang ingin Pak Tri kembangkan. Nah, Pak Tri mau mengembangkan di sisi mana nih yang pengen saya lihat nih? Kalau yang ingin saya kembangkan dari anak-anak itu saya ingin anak-anak itu bisa mengkritisi ibaratnya Bu, bagaimana pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ini cenderung ke pedagogiknya ya, mengkritisi bagaimana Pak Tri dapat mengelola peserta didik untuk bisa mengkritisi dari materi yang besok disampaikan. Nah, terkait dengan persiapan nih, media, metode, strategi atau apa yang Pak Tri sudah siapkan untuk besok ini? Ya, untuk metode pembelajarannya itu saya menggunakan problem based learning PBL, di mana saya sudah menyiapkan media, berbagai media, dari media pakai Canva, kemudian saya juga sudah membuat materi itu berupa handout untuk anak-anak. Oke, ini Pak Tri sudah menyiapkan dengan buat metode belajarnya PBL, problem based learning, kemudian sudah menyiapkan media berupa dengan bantuan Canva dan juga handout. Oke Pak Tri, saya harapkan besok apa yang Pak Tri inginkan bisa minimal mendapatkan keberhasilan 8,5. Syukur-syukur bisa 10 poin ya Pak Tri ya, dengan apa yang sudah Pak Tri persiapkan. Ya, tidak sabar saya untuk besok pagi melihat bagaimana Pak Tri berada di kelas bersama siswa-siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak minta salah satu ketua kelas untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk. Ya. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak akan cek kehadiran terlebih. Yang pertama A2. Sehat benar. Rizky Maulana. Sehat Mas Rizky. Jadi dari ini yang tidak berangkat ada 3, yang 2
dua sakit, yang satu sebenarnya ya kita doakan ya semoga teman kita yang sakit minggu depan bisa bertemu lagi dengan kita untuk sakit. Bajunya yang masih dikeluarkan ada tidak? Sudah dimasukkan semua ya? Ya, di sekeliling kalian ada sampah atau tidak? Tidak. Sudah bersih? Berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya? Semangat? Untuk mengetes semangat kalian dan juga konsentrasi kalian yang keliru ataupun salah dalam permainan tersebut, nanti Bapak minta memimpin depan untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, pagi. Siapa? Kesadaran. Kita dapatkan ya yang akan mimpin pagi. Ayo kalau udah siap, yang lain berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng lagu Bagimu Negeri. Padamu negeri kami berjanji, bagimu negeri jiwa kami. Ada yang masih ingat tidak apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Sudah berapa kali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diamandemen? Ya. 4 kali, Pak. 4 kali. Tahun berapa saja? 1999, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Siapa yang memiliki wewenang untuk merubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar? MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Betul sekali. Dari materi ini kalian diharapkan yang pertama dapat menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penilaiannya itu ada 3. Penilaian sikap, kemudian yang kedua keterampilan, kemudian yang ketiga pengetahuan. Apa saja yang diatur? Yang pertama bentuk dan kedaulatan, kemudian lembaga-lembaga negara, hak asasi manusia. Diatur di pasal berapa? 28A sampai 28D. Kemudian yang ketiga tentang agama diatur di pasal 29. Yang menjadi pertanyaan, apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan dengan baik? Belum. Dan itu adalah yang akan kita pelajari, kita bahas dari ini. Itu tentang permasalahan-permasalahannya. Dan di sini Bapak akan bentuk menjadi 8 kelompok. Akan bisa langsung berkelompok. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Meninggal dunia karena terjangkit hepatitis. Proyek tersebut menyebutkan sang anak meninggal karena meminum air susu ibu atau ASI dari ibu yang sudah divaksin COVID-19. Bukti yang menguatkan bahwa kasus hepatitis yang mereka alami disebabkan oleh vaksin COVID-19 atau vaksin lainnya. Jadi, isu bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan hepatitis akut pada anak adalah tidak benar atau hoax.
ditambah kira-kira bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak? Ya. Kalau kita mau menyebarkan berita ataupun informasi, kita harus cek terlebih dahulu. Kalau itu sudah memang benar, baru kita sebarkan. Silakan masing-masing kelompok itu berdiskusi, mendiskusikan yang pertama permasalahannya berkaitan dengan pasal berapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian yang kedua penyebabnya, dan yang ketiga solusinya. Kalian bisa memanfaatkan sumber belajar yang ada, bisa buku maupun internet. Bapak juga sudah membagikan Undang-Undang Dasar di grup WhatsApp ya. Kalian bisa buka itu untuk membagikan. Perekonomian. Jadi kalau pengangguran berarti tidak bekerja. Dikata kuncinya kata kuncinya kalian tanya aja. Jadi bekerja. Jadi bukan murah. Jadi akhirnya budaya asing masuk ke Indonesia itu bisa sampai pasar. Ini beberapa yang berapa? Sudah siap? Ya. Kalau sudah siap, kita mulai saja ya. Nanti diawali dengan kelompok 1, nanti kelompok yang lain Bapak minta memperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok yang ada di depan. Kalian juga bisa sambil melihat tayangan PowerPoint yang ada. Kalau sudah siap, silakan bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Yang lain, kita tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan yang diberikan oleh guru. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hamzah Nisih. Saya Asmi Bisa. Saya Adibol Bagus Fadilah. Untuk pemaparannya akan dipaparkan oleh teman kita Dewi, Alvin, dan Edward. Silakan. Permasalahan tersebut bertentangan dengan DNRI tahun 1945 yaitu pasal 28C ayat 1, pasal 28I ayat 3 dan pasal 329 tadi akan dijelaskan oleh Budaya asing cepat berkembang di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut: 1. Letak geografis wilayah Indonesia yang sangat strategis sehingga mempermudah budaya asing masuk dan berkembang. 2. Era globalisasi yang mengubah perilaku bangsa Indonesia keparatan. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan memilah budaya yang baik sesuai kebudayaan bangsa Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berkembangnya budaya asing di Indonesia yaitu 1. Melestarikan dan memperkuat budaya lokal dari Indonesia. 2. Mensupport sikap nasionalisme dengan mencintai produk dan budaya dalam negeri. 3. Mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Generasi zaman sekarang sangat mengikuti tren orang luar seperti cara berpakaian dan makanan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kalian agar budaya Indonesia tetap tertanam dalam generasi zaman sekarang? Menjawab pertanyaannya, caranya menunjukkan sikap nasionalisme dengan mencintai produk dan budaya dalam negeri. Sekian presentasi dari kami. Lebihnya dari saya dan kurangnya itu dari teman-teman saya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan
presentasi yang dilakukan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 8 sudah cukup lengkap ya. Tapi di sini ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita semua, itu ketika presentasi di depan. Yang pertama, ketika presentasi di depan diharapkan untuk pertemuan selanjutnya nanti Bapak minta tolong untuk volume suaranya itu dikeraskan. Kemudian yang kedua, untuk pertemuan selanjutnya ketika presentasi juga Bapak minta kalian lebih serius ketika memaparkan di depan. Gak sambil senyum, gak sambil ketawa-tawa ya. Biar nanti apa yang disampaikan kemudian yang ketiga, lebih teliti lagi ketika membacakan ataupun menyampaikan presentasinya, biar tidak keliru ataupun melewat. Silakan kalian buka di grup WhatsApp. Bapak sudah kirimkan soal sebagai bentuk asesmen ataupun penilaian dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit cukup? Cukup ya? Kalau cukup silakan bisa langsung dikerjakan. Ada dua ya. Yang pertama itu penilaian pengetahuan, soalnya pilihan ganda ya. Terus yang kedua itu penilaian sikap. Untuk penilaian sikap silakan kalian pilih yang sesuai dengan diri kalian masing-masing. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Gak ada? Oke, kalau nggak ada kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dari masing-masing kelompok, di mana masing-masing kelompok itu membahas berkaitan dengan permasalahan yang ada di masyarakat, di mana permasalahan tersebut itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kita sudah mencari penyebab dan juga solusi yang dapat kita berikan. Bagaimana tanggapan kalian berkaitan dengan pembelajaran hari ini? Mas? Menyenangkan. Ada yang lain? Kalau tidak ada, untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang norma. Di norma yang berlaku di masa terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak minta salah satu ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Pak Tri, saya sudah diizinkan tadi melihat proses pembelajaran di kelas tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nih, terkait dengan tadi sudah dilaksanakan, perasaannya bagaimana nih Pak? Perasaan saya sendiri setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saya merasa sangat senang karena anak-anak begitu antusias terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Karena materi yang saya sampaikan itu tentunya materi yang ada kaitan erat dalam kehidupan sehari-hari mereka, tentang bagaimana mereka itu mengamalkan Pancasila dan juga mengkritisi kira-kira ada permasalahan-permasalahan apa saja berkaitan dengan pengamalan Pancasila itu sendiri. Oke, terima kasih. Terkait kemarin nih Pak Tri, kemarin kan banyak melihat bagaimana pengembangan terkait responnya peserta didik terhadap pembelajaran. Kalau menurut Pak Tri sendiri, sudah sesuai harapan belum responnya peserta didik?
Kalau selama pengamatan saya berkaitan dengan pembelajaran yang kemarin kan saya menentukan skala berkaitan dengan keberhasilan kira-kira berapa poinnya itu. Kemarin saya menerapkan 8,5, tapi ternyata setelah saya melakukan pembelajaran dengan adanya antusias mereka, keaktifan mereka dalam kegiatan pembelajaran, ya saya rasa malah lebih dari 8,5, bisa 9. Kalau ada rasa itu 9. Wah, ini luar biasa sekali ya Pak Tri. Targetnya sudah terlampaui, ternyata persiapan yang dilakukan Pak Tri dari metode media itu bisa betul menggali potensi peserta didik. Mereka memprediksi apa yang diberikan Pak Tri sampai ke poin 9. Nah, kemudian kegiatan yang tadi itu yang tadi pembelajaran. Masih ada nggak yang kepengen digali lagi dari potensinya Pak Tri dalam proses belajar ini? Ya, yang ingin saya gali lagi itu berkaitan dengan keaktifan ya Bu, karena masih ada beberapa anak yang kurang aktif dalam belajar, sama sibuk sendiri. Tentunya itu menjadi untuk pertemuan selanjutnya itu sebagai titik perhatian saya. Ya, saya inginnya semua anak itu bisa aktif dan aktif dalam belajar. Masih terkait pengelolaan siswa diri ya. Nah, kalau melihat tadi beberapa anak ternyata masih ada yang kurang aktif nih, Pak Tri punya ide apa ini untuk melakukan hal yang berbeda dari yang tadi dilakukan? Ya mungkin untuk pertemuan berikutnya saya akan mencoba menggunakan model pembelajaran yang lain. Contohnya misalnya permainan. Kan anak-anak zaman sekarang itu suka bermain gitu. Mungkin saya akan menggunakan model pembelajaran yang playing. Jadi mereka bermain. Luar biasa nih Pak Tri ya, sudah bisa memiliki perencanaan yang ke depan agar keterlibatan siswa itu bisa setidaknya keinginannya 100% mesti ya. Poin yang tadi sudah dapat 90, harapannya pembelajaran berikutnya bisa sampai ke poin 10. Seperti itu ya Pak Tri. Oke Pak Tri, terima kasih sudah bisa melihat bagaimana pembelajarannya, perkembangan siswanya. Ternyata Pak Tri sudah dari target awal 7,5 ternyata justru target 85 itu terlampaui menjadi 90, dan harapannya tentu ke depannya bisa selalu lebih baik dari itu. Ya, sama-sama.